FM 9,9 MHz. Selamat sore pendengar. Di Sumba sore ini edisi Selasa 23 Juli 2024 telah hadir di uh, via Zoom ya Ibu Jacqueline S. Barapa. Beliau merupakan Kabid P2P Dinkes Sumba Barat. Ya, dan pendengar di sore ini kita akan membahas tentang Pekan Imunisasi Polio di Sumba Barat. Ya, baik Ibu. Apa itu pekan imunisasi polio? Ibu mungkin bisa dijelaskan. Dan dari kapan sampai kapan imunisasi tersebut dimulai? Silahkan Ibu. Iya, iya. Selamat sore. Pekan imunisasi polio merupakan salah satu upaya untuk melindungi anak-anak kita dari penyakit polio. Penyakit polio kita tahu bersama adalah penyakit saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan seumur hidup. Jadi penyakit ini hanya bisa dicegah dengan imunisasi karena dia ini penyakit disebabkan oleh virus dan hanya bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi sasarannya yaitu anak-anak di bawah usia 15 tahun, yaitu anak yang berusia 0 sampai dengan 7 tahun. Ya. Jadi ini program nasional yang serentak pada hari ini dilaksanakan seluruh Indonesia pada tahap kedua. Jadi kita pada tahap kedua ini dimulai dari ada 2 tahap pemberian imunisasi yang dimulai baru hari ini. Jadi berkenaan dengan Hari Anak, jadi kita mulai hari ini serentak dilaksanakan di 10 puskesmas di uh, yang ada di Kabupaten Sumba Barat, yaitu mulai dari tanggal 20. Tahap pertama ini dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024. Itu nanti dilaksanakan di pos-pos PIN yang telah ditentukan oleh puskesmas, wilayah puskesmas. Dan tahap kedua, sebelumnya nanti kalau apabila anak-anaknya belum tercapai akan dilakukan sweeping. Anak-anak yang tidak datang pada pos-pos PIN akan dilakukan sweeping oleh petugas puskesmas, yaitu dari tanggal 30 Juli sampai 3 Agustus. Nah, dari 3 Agustus setelah melakukan sweeping baru kita lakukan lagi pelaksanaan PIN tahap kedua. Pelaksanaan PIN tahap kedua ini yaitu dari tanggal 6 sampai 12 Agustus. 12 Agustus tahun 2024, dan apabila anak-anak yang tidak datang itu akan dilakukan sweeping lagi, yaitu harus dikejar, harus sampai ke rumah-rumah. Harus di sweeping dari tanggal 13 sampai 17 Agustus. Jadi memang target kita secara nasional kita harus 95% anak harus diimunisasi. Karena memang wabah polio pekan imunisasi polio pada saat ini kita laksanakan untuk mencegah wabah yang sekarang sudah ada lagi. Sementara sebenarnya kita Indonesia sudah bebas polio dari tahun 2014, tapi karena ada wabah masuk, jadi harus dilakukan PIN. Jadi PIN polio ini untuk mencegah terjadinya KLB lagi. Gitu. Ya, baik Ibu. Untuk saat ini Bu, sudah ada berapa pos-pos yang tersebar di Kabupaten Sumba Barat? Ya, untuk pos-posnya memang kita sasaran yang melaksanakan PIN polio ini di Kabupaten Sumba Barat kita dilaksanakan oleh 10 puskesmas. Jadi mereka dari setiap puskesmas masing-masing membuat pos-posnya itu sesuai dengan jadwal. Jadi 1 minggu ini mereka sudah masukkan jadwal ke dinas. Jadi masing-masing melakukan di yang mereka tentukan, yaitu biasanya di pos Yandu, terus di PAUD dan SD. Itu mereka ada pembagian sesuai dengan jumlah-jumlah sasaran mereka. Gitu. Jadi sasaran kita untuk Kabupaten Sumba Barat itu ada 28.273 anak.
Baik. Iya, gitu. Ya. Jadi, Untuk saat ini Ibu, iya, ya baik Ibu. Untuk saat ini bagaimana ketersediaan vaksin polio selama pekan imunisasi di Sumba Barat? um, vaksin di drop dan sudah ada, kita sudah ke distribusi ke masing-masing puskesmas sesuai dengan sasarannya. Kita di apa dikasih sesuai dengan kuota. Pas Ibu ada 707 vial. Jadi setiap satu vial itu ada 50 dosis. Jadi sudah dibagi habis dengan sasaran yang ada, pas ketersediaannya pas. Sudah kita dan semua vaksin sudah didistribusikan ke puskesmas. Jadi itu kalau dilihat ada protapnya sendiri, disimpan itu cara penyimpanan, ada tata laksananya sudah dilaksanakan oleh teman-teman di puskesmas. Ya, baik Ibu. Jadi untuk saat ini jumlah ketersediaan vaksin cukup aman ya Tercukupin, untuk di cukup aman. Kabupaten Sumba Barat. Iya, aman. Lalu adakah program edukasi yang diselenggarakan sebelum pekan imunisasi polio di Sumba Barat? Silakan. Iya, sebelum itu kita di bulan Juni, Juli kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama untuk menggerakkan sasaran, yaitu dengan para camat, dengan untuk terutama dengan dinas pendidikan untuk data-data anak sekolah. Terus kita sudah melakukan koordinasi dengan juga dengan PPMD untuk menggerakkan seluruh masyarakat di desa harus digerakkan, terutama para kepala desa, lurah untuk menggerakkan. Dan ada juga kita melakukan orientasi para nakes, kita melakukan bagaimana prosedur tata laksana nanti kegiatan polio sesuai dengan instruksi Menkes dan surat edaran Mendagri sendiri. Itu sudah ada juknisnya. Nah, itu kita sudah mempersiapkan. Jadi tidak mempersiapkan hanya masyarakat, tetapi juga nakes yang akan melakukan polio. Terus kita di dekat akhir-akhir Juni dan mendekati hari H untuk pelaksanaan polio hari ini, kita juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melaksanakan melalui itu ada pengumuman calling melalui mobil dan ada juga melalui sosial media yang ada. Nah, mungkin itu bentuk-bentuk edukasi yang kita berikan kepada masyarakat, terutama untuk menggerakkan agar anak-anak dapat dibawa ke pos PIN terdekat. Mungkin itu. Ya, baik Ibu, apa strategi yang digunakan untuk mencapai keluarga nih yang sulit dijangkau selama pekan imunisasi polio di Sumba Barat? Mungkin seperti di kampung-kampung ya, ini mungkin tidak dijangkau tidak bisa terjangkau seperti mungkin jauh dari tempat pos tersebut. Mungkin ada dari Dinkes untuk dijemput ataukah seperti apa nih kalau yang tidak bisa dijangkau, Ibu? Iya. Untuk sementara ini dalam 1 minggu ini sampai tanggal 29 kita sudah ada pembagian pos oleh teman-teman puskesmas. Jadi pelaksanaan utama kita pada saat ini adalah sesuai dengan pos PIN yang ada. Ya. Nanti ada di tanggal setelah itu ada diberi 3 hari mulai dari tanggal 30 Juni nanti untuk tahap pertama ini 30 Juli sampai tanggal 3 Agustus itu kita melakukan sweeping. Jadi yang sulit kita jangkau kita akan kejar cari, kita jemput. Ya. Iya. Itu sudah protapnya seperti itu, jadi nakesnya yang turun. Ya. Gitu. Nakesnya yang turun. Iya. Baik Bu, yang selanjutnya apakah ada di daerah Sumba Barat untuk saat ini yang mengalami masalah polio yang terdata? Untuk itu, yang terdata ya. Untuk data terakhir yang polio kita yang baru tidak ada mendapatkan anak yang polio. Kita belum ada karena kita sudah polio sih Bu. Gitu. Untuk tahun ini kita cuma cegah karena kasus di Indonesia sudah ada, jadi menjadi instruksi untuk kita melakukan
apa imunisasi polio. Karena di Indonesia sudah ada muncul kasus baru. Jadi satu saja sudah dilakukan, sudah termasuk KLB, kejadian luar biasa. Jadi kita semua harus divaksin polio. Ya, artinya Jadi kita harus kasusnya waspada tidak ya. ada di Sumba Barat sih, Bu. Iya, Setidaknya kita mewaspadai hal Sumba Barat. tersebut, Bu, ya. Iya, Ya, mewaspadai itu. Karena mobilitas masyarakat sekarang cukup tinggi, karena iya. di daerah Jawa sudah ada. Gitu. Iya. Baik, Bu. Apa saja jenis dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk pekan imunisasi polio di Sumba Barat saat ini, Bu? Ya, memang imunisasi polio ini program sebenarnya cukup besar. Ya, dukungan pemerintah sangat besar juga, terutama untuk menggerakkan masyarakat dan perhatian dari para pimpinan kita, dan ada support dana, walaupun ya keterbatasan dana tetap ada, tapi adalah sedikit untuk mendukung kegiatan polio ini. Jadi berjalan dengan apa adanya, tetapi harus sukses. Walaupun kecil, kita harus jalan. Gitu, itu komitmen kita yang target kita adalah yaitu 95% ini. Jadi kita harus memacu, tetap mensupport teman-teman di puskesmas sebagai ujung tombak. Mungkin itu. Jadi ada dukungan dana, ada dukungan motivasi dari para pimpinan kita, itu ada. Walaupun kecil ya Mbak. Baik, Ibu. Mungkin itu Ya, bentuk-bentuk dukungannya. untuk respon masyarakat sendiri, Bu, tentang kegiatan pekan imunisasi polio ini seperti apa? Ya, sangat bagus. Baru melaksanakan hari ini, kita Iya, dari data yang masuk, kita sudah di 1.000 lebih anak yang diimunisasi. Kita data terakhir masih menunggu satu puskesmas yang belum melakukan apa belum melakukan imunisasi. Mereka besok baru satu puskesmas. Kita sudah mencapai total anak yang diimunisasi saat ini adalah 1.781 anak. Jadi dilihat cukup besar, walaupun memang masih ada yang mempunyai pemahaman bahwa ini karena di imunisasinya ini mungkin kurang juga informasi yang disampaikan. Mereka menganggap bahwa anaknya sudah di imunisasi polio yang rutin. Sebenarnya ini adalah imunisasi polio tambahan. oh ya, Yang pin polio ya. Jadi yang rutin itu sebenarnya ada 4 kali pemberian, dan ini wajib tambahan. Jadi ini mungkin kalau dilihat dari jumlah kehadiran pada hari pertama saja kita sudah mencapai 1.700 lebih. ya. Karena masih ada satu puskesmas yang pelaksanaannya besok baru mulai di Puskesmas Lolowan. Baik, Ibu. Gitu. Jadi cukup berterima kasih juga masyarakat mau membawa anak-anak. Ya, berarti Iya, perlu sekali ya, Bu, untuk sosialisasi dan juga edukasi kepada iya, masyarakat. tetap ya, Iya. iya, Baik, hari ini mulai dilaksanakan ya untuk pekan imunisasi. iya, baru hari pertama ini. Jadi Hari tadi pertama ini tersebar di berapa pos aja, Bu, untuk hari ini? itu semua di 9 puskesmas, 9 dan puskesmas. jadwalnya iya. Tadi kita pencanangan bersama Bapak Bupati di pos dari wilayah kerja Puskesmas Pueri kita laksanakan di Polres Sumba Barat. Jadi itu ada beberapa posyandu dan 2 TK yang hadir di situ. Jadi kalau pos-posnya itu diatur oleh masing-masing puskesmas, jadi dia ada beberapa pos karena disesuaikan dengan tim yang ada. Ya, tim itu para nakes dan dokter yang tersedia. Jadi ada yang 2 pos, ada yang 3 pos, itu disesuaikan dengan sasaran dan jumlah nakes yang ada di masing-masing puskesmas. Ya, baik, Bu. Ini apa saja yang menjadi pekan fokus ya? Apa saja yang menjadi fokus utama dalam pekan imunisasi polio di Sumba Barat tahun ini? Fokus Silakan. fokus utamanya yaitu kita dalam PIN ini adalah dari 28.273 anak ini semua harus terimunisasi.
Jadi fokus utamanya harus semua mendapat imunisasi polio tetes ini. Jadi ya memang ada minimal target yang diberikan ada ya 95%. Tapi kita akan berusaha untuk mencapai ini. Karena memang fokus utama yaitu sasarannya tercapai semua. Ya, 95% ya. minimal Wajib minimal harus. 95% dari 28.000 ini sasaran kita untuk Sumba Barat. Baik Bu, sejauh ini Bu, dari hari ini ya dimulainya pekan polio ini, Ini ya adakah adakah peran relawan dalam mendukung kegiatan pekan imunisasi polio ini Bu di Sumba Barat? um, relawan ini sebenarnya kita dari teman-teman puskesmas kemarin kita meminta adakah butuh relawan, cuma karena memang ini uh, mereka tidak terlalu banyak sih relawan yang begitu karena timnya mencukupi. Kalau yang tidak ada, mereka cuma butuh untuk um, masyarakat atau aparat gitu ya, desa, kelurahan, dan orang tua, masyarakat bisa menghadirkan anak karena dia cuma pemberian 2 tetes saja. Jadi relawan kita lebih memfokuskan untuk menghadirkan, lebih mensosialisasikan untuk masyarakat yang memiliki anak usia 0 sampai 7 tahun itu bisa hadir di pos PIN. Jadi ada beberapa teman-teman relawan dari um, Nakes sendiri yang sudah mendukung itu. Jadi lebih banyak kita sebenarnya butuh dukungan untuk menghadirkan anak sih. Untuk teknis pemberiannya Nakes bisa tercukupi. Ya, mungkin itu. Baik Bu, untuk selain edukasi dan juga sosialisasi, adakah Bu cara atau upaya untuk meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya imunisasi polio? Karena kan sekarang ini banyak mungkin pemikiran-pemikiran orang ini di kampung ya Bu ya. Iya. Sudah ikut posyandu. Buat apa lagi kita ikut ini pekan imunisasi polio? Mungkin ada Iya. Oke, sosialisasi ya, edukasi yang disampaikan kepada masyarakat. iya, iya. Kita lebih teman-teman puskesmas lebih memanfaatkan kader sih sebenarnya untuk memberikan informasi atau pencerahan bahwa PIN ini penting untuk menambah sebenarnya imunisasi tambahan di polio. Jadi jenis vaksinnya juga agak berbeda. Jadi sebenarnya kita lebih memanfaatkan kader. Ya. Kader-kader posyandu untuk memberikan pencerahan. Di samping itu juga kita para nakes sendiri juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Memang cuma informasi dan edukasi yang bisa kita berikan untuk menggerakkan orang tua dan untuk membawa anak-anaknya. Tadi kalau dilihat memang orang tua sangat antusias sih. Gitu. Jadi memang cuma penting untuk memberikan pencerahan dan komunikasi karena memang masih ada juga yang belum mendapatkan informasi ini. Ya, baik. Untuk pekan imunisasi yang hari ini dimulai, selain nakes, adakah juga kader posyandu Ibu yang ikut? Iya, kader posyandu ada juga terlibat ya? Iya, mereka terlibat terutama untuk memfasilitasi anak-anak. Ada juga guru-guru PAUD, guru SD itu yang sangat membantu untuk mengatur anak-anak. Jadi teman-teman posyandu sangat sangat membantu karena data dan semuanya yang tahu persis itu adalah kader-kader posyandu, guru-guru PAUD dan guru-guru di SD. Jadi mereka lebih membantu di teknis untuk sasarannya. Saya untuk pemberian vaksinnya teman-teman nakes karena ada prosedur yang harus dilakukan. Ya, mungkin itu. Baik Ibu, bagaimana cara menilai efektivitas vaksinasi polio selama pekan imunisasi di Sumba Barat? Kita memang dalam pelaksanaan PIN ini sudah dijadwalkan. Jadi jadwalnya itu seluruh Indonesia sama sih untuk yang tahap kedua ini kita sama. Jadi kita membagi habis semua nakes dan
pos-pos PIN yang dibuat oleh teman-teman puskesmas. Jadi kita bisa membuat jadwal, dan efektifnya cuma itu, dan mendekatkan pelayanannya membuat posnya itu yang dekat dengan masyarakat. Jadi biar mereka juga lebih gampang. Nanti kalau ada satu dua yang terlewat, ya itu tugas nakes lagi untuk melakukan sweeping. Jadi tidak hanya tunggu di puskesmas, tetapi kita yang turun. Jadi dari Dinkes pun, dari Dinas pun, kita dari kabupaten ada tim yang memantau, langsung turun untuk bersama-sama mendukung teman-teman di puskesmas. Gitu. Ya. Yang berikut Ibu, mungkin ada langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keamanan dan juga kualitas vaksin polio selama pekan imunisasi ini dilaksanakan. Iya, ini kemarin kita sudah melakukan sedikit sosialisasi atau pelatihan lah dengan teman-teman nakes waktu melakukan orientasi, karena memang itu sudah ada protapnya, aturannya bagaimana cara menyimpan vaksin, menerima vaksin, dia harus ada di suhu berapa, terus bagaimana vaksin disimpan di dinas. Dan kemarin di dinas kebetulan cuma 1 hari karena memang datangnya agak terlambat, langsung didistribusi hari Senin. Hari Senin kemarin langsung didistribusi, teman-teman puskesmas langsung mengambil, langsung membawa call box-nya, box penyimpanan, yaitu sudah tersedia, langsung disimpan, disterilkan, dan mereka juga menyimpan di lemari es yang sudah ditentukan yang memang ada di puskesmas. Dan pelaksanaan setelah itu pun ada limbah atau sisa vaksin itu semua sudah ada protapnya, dan itu teman-teman sudah lakukan, teman-teman puskesmas, dan itu mereka sudah tahu gitu, teman-teman nakes ya. Mungkin itu. Jadi memang ada protap dari pusat juga sudah memberikan protap. Ya, baik Ibu. Untuk sosialisasi kemarin ini tersebar di berapa titik Ibu? Apakah di kampung-kampung atau kelurahan-kelurahan atau mungkin di kecamatan Kota Waikabubak sendiri itu tersebar di beberapa titik? Untuk sosialisasi PIN ini dari awal sudah diinformasikan oleh teman-teman puskesmas kepada kader-kader untuk menyiapkan sasarannya setiap kali mereka posyandu. Jadi dari awal kita sudah sosialisasi kan itu. Cuma memang ada pemahaman yang kadang terutama orang-orang yang tidak ke posyandu, mereka menganggap bahwa ini adalah vaksin polio rutin. Sebenarnya bukan, ini vaksin polio tambahan. Gitu. Ya, untuk mencegah KLB itu. Yang perlu ditekankan lagi kepada masyarakat, Bu ya. Iya, harus ini wajib. Apakah dia sudah mendapat imunisasi polio yang rutin, tetap harus diimunisasi lagi. Nah, itu yang mungkin kita harus itu, karena pemahaman ini cuma pekan imunisasi polio, sudah divaksin. Nah, ya ternyata ini memang wajib harus diikuti. Ya, itu sudah dilakukan sebelum ini oleh teman-teman di puskesmas dan dihimbau terutama di pos-pos posyandu. Iya, di posyandu. Iya, mungkin itu. Baik Ibu, lalu bagaimana evaluasi dampak jangka panjang dari pekan imunisasi polio saat ini? Karena kita baru ini dampaknya kita ya tidak ada anak-anak yang kena polio. Gitu. Jadi untuk evaluasinya kita masih terus, nanti ada yang dilakukan oleh di sini kita ada kegiatan-kegiatan oleh baik oleh dinas maupun oleh puskesmas untuk kegiatan surveillance, untuk melihat bagaimana melihat ke depannya anak-anak, terutama mengevaluasi penyakit-penyakit apa saja yang ada di Sumba Barat. Jadi memang ini kalau target kita untuk dampaknya ini ya tidak ada anak-anak yang terkena virus polio ini. Ya, jadi kita ada langkah-langkah ya, terus melakukan koordinasi, terus melakukan evaluasi, dan melakukan epidemiologi oleh teman-teman ke lapangan. Jadi itu teman-teman nakes yang
punya tugas sih itu, dan tiap tahun itu harus dilakukan pemantauan. Baik Bu, untuk sejauh ini apa ada kerjasama dengan lembaga swasta atau organisasi atau non pemerintah nih dalam pekan imunisasi polio? Ada, kita terutama tadi saya lupa ya, organisasi-organisasi profesi yang ada di Sumba Barat dan terutama PKK. Oh iya, oh PKK, PKK juga ambil PKK bagi. ya, dia kita sangat PKK sangat membantu kita terutama dengan memberikan sosialisasi dan dukungan untuk menghadirkan anak-anak. Jadi kemarin kita sudah dengan salah satu anggota PKK, kita sudah share data, sudah share ini untuk sama-sama mari kita sama-sama memantau pelaksanaan PIN ini. Jadi jadwal dan apa semua kita bagi. Dan ada grup kita lakukan, jadi dari pemerintah juga ikut memantau kita dalam pelaksanaan ini. Nah, jadi itu salah satu kegiatan yang memang kita harus maksudnya. Jadi ada pihak-pihak lain, ada tokoh-tokoh agama yang kita kita undang juga, kita berikan memberikan data-data, informasi terutama informasi-informasi bahwa anak-anak itu harus ada. Jadi banyak pihak, jadi ada dari PKK, tokoh-tokoh agama, terus ini organisasi profesi, nah, itu kita minta dukungannya. Baik. Baik Ibu, lalu adakah rencana untuk melanjutkan monitoring setelah pekan imunisasi polio di Sumba Iya, Barat? iya. Kita akan melakukan terus monitoring. Dalam pelaksanaan pun kita bagi tim untuk monitoring. Setelah ini kita akan mengevaluasi dan kita melakukan monitoring. Itu kita bersama-sama dengan terutama tim nakes di tingkat puskesmas. Ada nanti itu sudah terjadwalkan. Kebetulan ini juga kita lagi mempersiapkan apa uh, apa sih yang harus kita monitoring. Jadi tidak hanya pelaksanaan, nanti dampak ke depannya juga kita lihat, yaitu dampak dari imunisasi ini ada tidak, gitu. Terutama untuk dampaknya kepada anak, gitu. Jadi itu yang perlu kita terus monitoring. Iya. Baik Ibu, karena waktu menunjukkan pukul 16 lebih 50 menit lagi, ya. Ya. 10 menit lagi kita akan berada di pukul 17.00 ya, karena di pukul 17.00 nanti akan ada warta berita Korwil 6 Provinsi di Kupang, ya. Yang pertanyaan yang terakhir Bu, mungkin ada pesan yang disampaikan untuk orang tua ya atau masyarakat agar membawa anak untuk segera divaksin polio. Bisa Ibu sampaikan? Iya, kita mengharapkan kepada orang tua yang memiliki anak 0-7 tahun agar membawa anak di pos-pos PIN yang telah ditetapkan atau di wilayah terdekat, di kantor desa atau kantor kelurahan terdekat, dan bisa menghubungi juga para tim kesehatan yang ada di puskesmas. Jangan takut untuk membawa anak, karena ini sangat bermanfaat untuk melindungi anak-anak kita ke depannya. Jadi ini gratis, jangan takut ini tidak berbayar, ini gratis dan hanya datang mendapatkan 2 tetes vaksin polio. Mungkin jadi masyarakat saya himbau untuk semua wajib hadir di PIN polio, pos PIN. Mungkin itu saja Kakak. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu di sore ini. Ya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Selamat sore.